Pada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku. Selamat berjumpa dalam tajuk Sapa dan Doa Majelis Jemaat GKP Cimahi. Bagaimana kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, saya Penatua Ferry selalu berharap kabar baik ada pada Anda semua. Bapak Ibu dan anak-anakku, sebagai bagian integral Gereja Kristen Pasundan, tentu di bulan November ini kita masih merasakan dan mengingat satu momen bersejarah bagi kita sebagai GKP. Anda semua tentu tidak lupa momen apa? Ya, tentu semua ingat. HUT GKP. HUT GKP ke-86 yang tepatnya jatuh pada tanggal 14 November 2020 sudah kita rayakan bersama pada hari Minggu yang lalu 15 November 2020. Walaupun sebagian di antara saudara-saudara ikut merayakannya secara daring, tapi tentunya kita tidak harus kehilangan rasa syukur atasnya. Betapa tidak, peringatan HUT GKP ke-86 bagi kita tentu bukan hanya sekedar perayaan ulang tahun, melainkan menjadi saat bagi kita merenungi dan mensyukuri kasih karunia, penyertaan, perlindungan, dan limpah berkat Tuhan yang telah nyata selama 86 tahun bagi GKP. Untuk sapa dan doa saat ini, saya tidak sendiri. Bersama saya telah hadir Pak Pendeta Aham. Selamat malam, Pak Ferry. Ibu Rara, selamat malam Bu. Selamat malam. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir meluangkan waktu untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara, pada sapa dan doa saat ini, pokok pembicaraan kita adalah gereja dan pelayanan virtual. Nah, Pak Pendeta dan Bapak Ibu Penatua, mendengar pilihan tema serupa itu pasti jemaat yang berada di rumah-rumah yang menyaksikan kegiatan ini ingin segera tahu apa dan mengapa yang mau disampaikan dengan tema ini. Karena itu bagaimana kalau kita segera mulai saja acara ini? Apa saja yang dilakukan dan bagaimana urutan kegiatannya? Barangkali Pak Pendeta bisa menjelaskan hal terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ferry. Tentu saja dengan dipilihnya tema gereja dan pelayanan virtual ada maksud tersendiri di dalamnya. Dan nanti itu akan kita bicarakan bersama. Namun sebelumnya, angka baiknya kalau kita awali dengan doa. Dan nanti setelah saat itu saya mohon Pak Joko membuka dengan doa. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang ada di rumah, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang ke hadirat Allah Bapa di surga
seraya mengucap puji dan syukur atas setiap berkat yang kami terima, terlebih anugerah hidup yang Tuhan berikan sampai saat ini. Pada saat ini kami boleh dikuatkan serta ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui kegiatan sapa dan doa. Pada hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami, melaksanakan kegiatan sapa dan doa. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami. Dalam kasih karunia Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pak Pendeta, terkait dengan tema kita, gereja dan pelayanan virtual, rasanya ketika kita menjalani pekan keluarga yang lalu, di dalam buku panduan pekan keluarga juga ada salah satu artikel umum 2 halaman 13 kalau nggak salah Pak, yang membahas secara khusus tema yang sama. Apakah memang ada kaitannya Pak itu? Wah, Pak Ferry rupanya masih mengingat isi buku pekan keluarga ya. Tadi menyebutkan salah satu judul artikel sampai halamannya masih diingat ya Pak ya. Ya, memang apa yang Pak Ferry katakan betul. Jadi tema gereja dan pelayanan virtual ini tidak lepas kaitannya dari buku pekan keluarga yang kita miliki. Di dalamnya ada salah satu artikel yang diberi judul yang sama. Nah, karena itu ini mungkin perlu dibahas oleh kita bersama, karena ya maaf kata, saya berasumsi tidak semua jemaat itu membaca buku pekan keluarga dari awal sampai akhirnya. Mungkin ada jemaat yang hanya memperhatikan renungan harian saja, ada jemaat yang hanya memperhatikan liturgi saja. Ya, jadi kalau pada saat ini kita membahasnya, ini harapan saya supaya artikel-artikel yang ada di depannya juga dibicarakan. Begitu. Betul Pak Pendeta. Bahkan terus terang tadi Pak Ferry tidak menyebutkan bahwa tema kita ada dalam buku pekan keluarga. Saya belum menyimaknya sama sekali. Mungkin karena kita para penatua lebih fokus pada materi ritus-ritus dan liturgi renungannya saja. Padahal seharusnya artikel-artikel pun penting dibaca. Begitu Pak Pendeta. Ya, mungkin di antara penatua ada yang seperti itu, tapi rasanya tidak semuanya Pak Joko ya. Karena itulah walaupun pekan keluarga sudah berlalu, melalui sapa dan doa saat ini kita ingin kembali mengajak membuka buku panduan pekan keluarga. Terutama kita akan menggali kembali bagian depan artikel-artikel yang ada di dalam itu ya. Ya, jadi malu nih Pak Pendeta, benar yang dikatakan Pak Joko tadi. Rupanya saya juga belum menyimak semua yang ada di dalam buku pekan keluarga. Ternyata ada artikel yang membicarakan tentang tema kita saat ini, yaitu gereja dan pelayanan virtual. Pak Pendeta, rasanya ini memang perlu kita bahas tema ini untuk diketahui oleh kita semua dan juga semua jemaat. Karena menurut hemat saya, banyak jemaat yang belum tahu, yang ingin tahu, atau mungkin yang tidak mau tahu. Mungkin ada juga yang demikian. Pelayanan gereja secara virtual itu apa? Bagaimana? Repotnya sudah tidak tahu juga, bahkan bingung untuk menerimanya, tidak mau bertanya tentang itu pula.
Begitu ya Pak? Ya, betul Bu Lala. Karena itulah saat ini mari kita membahas itu ya, supaya kalau nanti kita mendengar atau kita ingin memahami lebih jauh, kok di gereja ada istilah pelayanan virtual, ya kita tidak asing lagi gitu ya. Ya, karena itu saya ingin mencoba menjelaskan mungkin secara singkat gitu ya, sedikit latar belakangnya. Ya, kata virtual kita sering mendengarnya ya, tapi mungkin masih banyak yang belum mengerti apa itu istilah virtual. Sebenarnya kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, istilah virtual itu arti harafiahnya nyata, mirip, ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat kamus, kata virtual itu artinya nyata, mirip. Tapi kemudian istilah ini berkembang, ya, di dalam dunia pendidikan, terutama ketika di beberapa tempat, misalnya di Australia, di Selandia Baru, di Amerika, di mana wilayah mereka itu atau negara mereka itu tidak memiliki kepadatan penduduk, sehingga tempat tinggal penduduk yang satu dengan yang lain itu jarang. Maka sekolah yang biasa secara konvensional kita dapati, murid bertemu dengan gurunya di kelas, itu menjadi sangat mahal. Karena itulah ada sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan jarak jauh, dan pendidikan jarak jauh itu dilakukan melalui media sosial. Dulu awalnya mungkin hanya rekaman suara, tapi dalam perkembangannya sekarang melalui internet, proses pendidikan jarak jauh ini bisa menjadi nyata, mirip, karena guru yang bicara bisa tampil dilihat oleh murid-muridnya melalui televisi, gitu ya. Bahkan kalau sekarang sudah banyak lagi, bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet, bisa juga melalui video call di WhatsApp ya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang berjauhan bisa kelihatan nyata, seperti kita berhadapan-hadapan, kita berkomunikasi. Itulah layanan yang disebut virtual. Nah, akhir-akhir ini pelayanan virtual itu menjadi masif ketika masa pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Kita tahu bersama ya, begitu WHO menyatakan pada bulan Maret, tepatnya 11 Maret, itu sebagai masa pandemi, artinya penyebaran global, mondial dunia yang disebabkan oleh virus corona, maka orang harus melakukan social distancing, physical distancing. Orang harus bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, belajar di rumah. Nah, keadaan seperti ini menantang ya, orang untuk mencari cara lain. Artinya ketika dalam keadaan normal bekerja bisa dilakukan di kantor, sekarang orang harus bekerja di rumah. Anak-anak yang tadinya sekolah di kelas sekolah, sekarang harus belajar di rumah. Orang sekarang berusaha sedemikian rupa. Karena itulah gereja juga menjadi memanfaatkan model-model komunikasi jarak jauh atau layanan
virtual tadi, gitu ya. Jadi kita sekarang menyaksikan bagaimana khotbah minggu ada yang dilakukan secara offline, artinya direkam dulu, kemudian ditayangkan di dalam aplikasi YouTube, gitu ya. Dan yang di rumah bisa melihat kebaktian kita jam berapapun, gitu ya. Karena itu offline atau luring mungkin ya. Tapi ada juga yang online, gitu ya, daring, gitu. Nah, jadi itu bisa dilakukan dengan live streaming, gitu ya. Jadi kebaktian yang dilakukan oleh gereja kita, namun pesertanya beberapa orang saja karena memang kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Jemaat yang tua tidak boleh datang ke gereja, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh dibawa ke gereja. Maka sekarang ada layanan live streaming di GKP Cimahi. Ibadah jam 10 selain disaksikan oleh jemaat yang hadir di sini, yang di rumah yang tidak bisa datang bisa ikut kebaktian. Bisa ikut kebaktian. Nah, demikian juga pelayanan-pelayanan kategorial itu juga melaksanakannya. Kalau kita melihat di sinode tiap minggu itu memberikan layanan kepada anak-anak sekolah minggu, ya. Sekolah minggu yang diisi oleh jemaat-jemaat bergantian, lalu bisa diikuti oleh seluruh jemaat GKP. Kemudian remaja juga memberikan layanan seperti itu. Nah, bahkan di kita para sepuh belum lama, ya, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu baru saja melaksanakan Zoom meeting di antara mereka yang diisi dengan kebaktian. Nah, jadi ini realitas sekarang di masa pandemi. Layanan virtual itu menjadi masif. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Ada suara yang mengatakan kayaknya ini hanya sebentar saja, karena ibadah secara virtual itu atau kebaktian secara virtual, sapa dan doa secara virtual, sepertinya maknanya tidak sepenuh kalau kita bertemu fisik, gitu ya. Nah, tapi apakah memang ini hanya sementara? Kalau kita melihat tadi penggunaan layanan virtual dalam pendidikan, layanan virtual dalam bisnis, misalnya sekarang ini bisnis secara online, ternyata layanan virtual ini besar manfaatnya, efektif dan efisien. Tadi di Australia, di Selandia Baru atau New Zealand, di Amerika, orang-orang yang jauh dari sekolah bisa mengikuti pendidikan. Bahkan bukan hanya mengatasi persoalan efektif efisien karena jarak rumah dengan sekolah jauh, tapi juga membuka ruang bagi orang-orang yang mungkin cacat, gitu ya. Bahkan orang yang mungkin tidak dibatasi usia lagi. Sekarang orang tua yang belum mengenyam pendidikan sekolah dasar, dengan adanya model pendidikan virtual bisa mengikuti pendidikan sekolah dasar walaupun dia sudah tua, tanpa harus dengan rasa malu, gitu, karena melaksanakannya di rumah. Jadi ini menjadi satu cara pelayanan yang mungkin tidak harus dianggap sementara, tapi
harus menjadi alternatif yang bisa dijadikan model pelayanan gereja. Jadi jika wacana sudah ada misalnya yang membicarakan soal hybrid ministry, kayak mobil lah, mesin mobil juga sekarang ada yang mobil hybrid katanya ya, motor hybrid. Jadi maksudnya kalau di situ kan ada mobil yang bisa dengan bahan bakar fosil, bensin, solar, tapi sekaligus bisa juga dengan menggunakan elektrik, tenaga listrik gitu ya. Itu jadi hybrid. Nah, gereja juga dalam kaitan pelayanan sebenarnya bisa tadi masuk ke dalam era hybrid ministry, di mana pelayanan konvensional yang selalu mengandalkan perjumpaan fisik itu kalau memungkinkan dilakukan tetap. Tapi gereja juga harus bisa menginovasi, mencoba mengembangkan pelayanan virtual tadi. Bagi gereja ini menjadi satu pengalaman berharga di masa pandemi. Mengatasi satu persoalan di mana orang harus melakukan physical distancing, harus melakukan social distancing. Ternyata pelayanan tetap jalan. Ya, kita tidak tahu ke depan bagaimana kalau ada bencana, misalnya kata gereja rubuh gitu ya. Gimana mau mengadakan kebaktian? Kalau ada alternatif layanan virtual, ini bisa dipakai gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya suatu saat perang? Mungkin kalau kita melihat sejarah ya, Pak Ferry nggak tahu ngalamin nggak masa Jepang. Saya juga tidak. Ya, apalagi zaman Belanda gitu ya. Itu kan susah tuh mau bergereja, mungkin kalau orang lagi saat harus evakuasi ke hutan dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan adanya layanan virtual seperti ini sekarang, gereja bisa memanfaatkan pelayanan dengan media virtual tadi. Bahkan lebih dari itu, dengan teknologi tinggi, sekarang kita menggunakan handphone ya, dengan alat yang hanya segenggam tangan, kita bisa mengakses segala macam, bahkan bukan hanya di sekitar kita, tapi di seluruh dunia melalui Google ya. Kita bisa cari tahu apa saja. Anak-anak sekarang kan kalau mau cari sesuatu, ingin tahu sesuatu, mendingan nanya ke Mbak Google gitu. Mendingan nanya ke Mbak Google. Nah, begitu ya. Jadi sekarang ini harus menjadi alternatif pelayanan secara fisik. Gereja mengembangkan hybrid ministry, gitu ya. Nah, tapi memang harus diakui, Bapak Ibu Ketua, kita juga masih terus harus menggali ya. Karena mungkin tidak semua pelayanan gereja nanti bisa diselesaikan dengan virtual. Kita sekarang masih banyak bertanya-tanya, bagaimana kalau pelayanan baptisan? Apa bisa dilakukan secara virtual? Bagaimana kalau pelayanan perjamuan kudus? Apakah bisa dilakukan secara virtual? Nah, ini harus terus. Beberapa gereja sudah mulai melakukannya. Kita juga mulai kemarin ya, di samping ada perjamuan kudus secara onsite di sini bertemu fisik, kita ada layanan streaming, ya, bagi jemaat yang ada di rumah. Tapi itu masih membutuhkan kajian-kajian teologis, ya, di mana gereja sebagai persekutuan memang tadi diharapkan terejawantahan atau tercerminkan dengan perjumpaan satu dengan yang lain. Nah, PDKK, kalau sekarang kita berbicara tentang gereja dan pelayanan virtual, ya, gereja harus terbuka ya, bisa menerima
bentuk baru ini, apalagi dalam kondisi-kondisi darurat seperti masa pandemi. Yang kedua, gereja juga harus terus menyempurnakan bentuk pelayanan virtual ini, ya. Dari waktu ke waktu semakin sempurna, gitu ya. Saya ingat di awal-awal masa pandemi, ya tim ibadah mungkin karena masih gagap, gitu ya. Pokoknya pelayanan itu terganggu, gitu. Tapi sekarang sudah lebih enak, ya. Harus berinovasi terus. Dan yang ketiga tadi, kita harus terus menggali nilai-nilai kajian-kajian teologis terhadap bentuk-bentuk pelayanan yang mau kita kembangkan, baik di dalam konteks jemaat umum maupun kategori-kategori. Itu saya kira jemaat harus bisa memahami, ya, dengan adanya pelayanan baru seperti ini. Kita sekarang berada di era normal yang baru. Kita harus belajar beradaptasi kepada keadaan yang baru. Karena itu jemaat usia lanjut harus mulai bertanya-tanya kepada cucunya, kepada anaknya, bagaimana menggunakan gadget atau HP supaya bisa mengakses, bagaimana bisa membuka link YouTube sendiri, supaya kalau pas sendiri di rumah buka-buka YouTube kok tahu pelayanan. Jangan alergi dengan itu, ya. Jemaat yang di rumah, ya, opa-opa, oma-oma, kakek, nenek, aki, ini, ya, dan lain-lainnya, opung, ya, opung Doli, maupun opung perempuannya siapa ya. Itu harus belajar, ya, harus belajar menggunakan HP. Tidak apa-apa, HP rada mahal sedikit, tapi kita bisa memanfaatkannya secara optimal. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan terkait dengan tadinya gereja dan pelayanan virtual. Wah, ini banyak sekali Pak ya, penjelasannya sudah cukup banyak sekali ya, Pak Joko, Bu Rara, ya. Untuk Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, baru saja kita sudah mendapat penjelasan tentang gereja dan pelayanan virtual. Rasanya saya tidak perlu lagi menyimpulkan atau menggarisbawahi pokok-pokok mana yang menjadi inti, karena tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Pendeta. Satu hal rasanya menurut saya perlu sampaikan sebagai penutup diskusi tentang gereja dan pelayanan virtual, bahwa gereja dan pelayanan secara virtual ke depan bukan hanya mengada-ngada, melainkan kebutuhan untuk menghadapi masa depan dan masa normal baru. Terima kasih Pak Pendeta Aam, Terima kasih Pak Ferry, Bu Rara, Pak Joko, dan jemaat semua. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mendoakan jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan kesehatan dimanapun jemaat kita berada, Pak. Saya mohon Bapak Pendeta Aam untuk memimpin doa syafaat. baik Pak Ferry dan Bapak Ibu Penatua, dengan senang hati kita mendoakan jemaat yang ada di rumah, ya, jemaat yang apalagi sedang sakit, jemaat usia lanjut, dan anak-anak yang memang saat ini jarang sekali bisa bertemu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu memperlengkapi kami semua dengan apa-apa yang diperlukan. Di saat kami harus terkendala melakukan kegiatan melalui perjumpaan fisik, karena kami harus membatasi diri dalam protokol kesehatan, social distancing, physical distancing. Kami harus
harus menggunakan masker, harus cuci tangan, dan kami harus senantiasa menjaga jarak. Tuhan, Engkau senantiasa memberi jalan. Terima kasih untuk sarana virtual yang Tuhan berikan kepada umat-Mu di muka bumi ini. Sehingga dalam keadaan yang penuh keterbatasan, melalui pelayanan virtual, kami dapat tetap melakukan komunikasi, kami dapat tetap berelasi, kami dapat bahkan melaksanakan ibadah-ibadah kami. Melalui sapa dan doa saat ini kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan walaupun sejenak untuk membicarakan tentang gereja dan pelayanan virtual. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bila di dalamnya ada hal-hal yang tidak berkenan, bahkan mendukakan Tuhan. Kiranya pengampunan dari Tuhan tercurah atas gereja-Mu, bahkan Tuhan yang akan menolong gereja-Mu untuk bisa menyempurnakan pelayanan-pelayanan di saat pandemi ini. Melalui pelayanan virtual, sesungguhnya ada banyak peluang yang tersembunyi sekarang menjadi terbuka. Kami dapat berkomunikasi bukan hanya dengan jemaat dalam satu persekutuan, tetapi kami juga terbuka untuk berkomunikasi dengan jemaat di luar persekutuan kami. Terima kasih atas kesempatan yang baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mendoakan gereja Tuhan di muka bumi. Kiranya oleh Tuhan senantiasa tetap diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan panggilan Tuhan, baik yang diwujudkan melalui persekutuan, melalui pelayanan dan kesaksian-kesaksian. Terkhusus kami mendoakan GKP Jemaat Cimahi sebagai bagian gereja yang pisah. GKP Jemaat Cimahi pun harus melaksanakan pelayanan. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan hadir di dalam persekutuan GKP Jemaat Cimahi senantiasa. Tolonglah anak-anak Tuhan yang sudah mendapat kepercayaan sebagai majelis jemaat, sebagai pengawas perbendaharaan jemaat, sebagai komisi-komisi, pengurus wilayah. Tuhan, kiranya Engkau karuniai kekayaan talenta, bahkan berikan sukacita dan semangat di dalam pelayanan yang dilakukan, agar kepercayaan Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kembali dengan keberhasilan. Secara khusus kami mendoakan rekan majelis jemaat di sini, Penatua Peri, Penatua Arang, Penatua Joko, dan hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati pelayanan sapa dan doa saat ini. Dan kami mendoakan seluruh rekan majelis, kiranya hikmat dan wibawa dari Tuhan menyertai kami semua, agar kami dapat memimpin jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan di GKP Cimahi sebagaimana mestinya. Kami mendoakan jemaat yang ada di rumah, kiranya oleh Tuhan senantiasa dilawat, mereka boleh mendapat sentuhan, sapaan dari Tuhan. Terlebih jemaat usia lanjut di dalam situasi
yang penuh dengan proteksi karena protokol kesehatan. Demikian juga anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan pengharapan yang senantiasa tumbuh, agar sekalipun penuh dengan keterbatasan-keterbatasan, mereka tidak kecewa, lebih putus asa. Kami juga mendoakan jemaat yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyerahkan Ibu Endang Parwestri, kami menyerahkan Ibu Kurniati Sairul, kami mendoakan Bapak Herman Tarigan, kami juga mendoakan anak Yonatan Salim, kami mendoakan Saudara Kristono Irala, dan mungkin masih banyak jemaat-jemaat lainnya yang tidak disebutkan namun sedang berjumpa dengan kesesakan. Biarlah di dalam rasa sakit kesesakan yang dihadapi, mereka pun diberi kekuatan yang lebih oleh Tuhan, diberi kesabaran, bahkan lebih dari itu, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menyembuhkan mereka pada waktunya. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk rencana-rencana pelayanan gereja Tuhan. Setelah kami usai melakukan pekan keluarga dan memperingati HUT GKP yang ke-86 tahun, kami juga akan menyongsong masa Advent. Bahkan pada waktunya kami akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Jika Engkau mengizinkan kami melewati semua momen-momen ini, Tuhan berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kesungguhan, agar momen-momen penting melalui Advent kami diajak akan penantian kami kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Melalui Natal kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dosa kami, dan Ia akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kami sekalian. Ya Tuhan, biarlah Natal menjadi satu kesukacitaan besar. Kami juga ingin mendoakan untuk pelayanan-pelayanan diakonia oleh GKP Jemaat Cimahi, baik yang dilakukan dalam rangka sukacita HUT GKP pada tanggal 22 November mendatang, maupun dalam rangka Natal. Kiranya Tuhan tolong majelis bidang keesaan kesaksian, komisi pelayanan kasih, untuk melaksanakan kegiatan diakonia ini sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan segenap jemaat Tuhan di rumah-rumah, di dalam segala kesesakan yang dihadapi. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan hidup yang dibutuhkan. Di dalam segala kesulitan yang ada, berikan kekuatan agar kami tetap kuat dan berpengharapan. Terima kasih untuk sapa dan doa yang boleh kami laksanakan. Ingin kami bawa seluruh doa, baik yang terucapkan untuk tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga mengajarkan doa dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian dimanapun berada, dengan berakhirnya doa syafaat tadi, maka berakhir pula sapa dan doa majelis secara daring ini. Semoga kita bisa diperjumpakan kembali dalam tajuk sapa dan doa berikut setiap hari Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga, pukul 17 sampai dengan selesai. Kami undur diri. Tuhan Yesus beserta kita.